dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantara anak-anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, dalam kesempatan Hari Raya Maria Bunda Allah, kita sebetulnya diingatkan akan kebiasaan yang saya yakin sebagian besar dari kita lakukan ketika kita mendoakan Salam Maria. Dalam bagian kedua doa itu kita senantiasa mengatakan Santa Maria apa? Siapa? Bunda Allah, terus doakanlah kami yang berdosa ini dan seterusnya. Kita orang-orang Kristiani secara khusus, orang-orang Katolik, memiliki keyakinan iman akan penyelenggaraan Tuhan yang juga terutama bekerja melalui Bunda Maria dengan kesediaannya untuk menjadi Bunda Allah. Sebetulnya harafiah pembawa Allah. Karena Yesus bukanlah sekedar manusia, tetapi manusia sekaligus Allah. Dan karena itu Maria menjadi sekaligus Bunda Yesus, Bunda Allah. Karena Yesus adalah Allah. Sebetulnya sesederhana inilah misteri iman yang kita rayakan. Bahwa kita mengakui Yesus sungguh manusia,
sungguh Allah dan ia hadir di tengah dunia lewat rahim Bunda Maria. Maka saudara sekalian yang terkasih, Hari Raya Santa Maria Bunda Allah bukan hanya misalnya mengarahkan kita kepada sosok Maria, tetapi lebih jauh lagi mengarahkan kita pada rencana keselamatan Allah yang berkenan hadir di tengah-tengah kita sebagai manusia, tetapi sekaligus Allah yang menyertai perjalanan hidup kita. Maka saudara sekalian yang terkasih, kalau sore hari ini kita juga ingin bersyukur atas seluruh rangkaian hari yang baru saja kita lewati selama tahun 2021, kita sebetulnya juga diajak untuk melihat bagaimana Tuhan senantiasa menyertai di dalam hidup kita masing-masing. Semua di antara kita pasti mengalami banyak peristiwa, mungkin menggembirakan, tetapi kali lain bisa jadi menyedihkan. Pada kesempatan yang lain, pengalaman itu membawa harapan, tetapi pada hari yang lain bisa jadi kita masuk di dalam penantian tanpa ketidakpastian. Saudara sekalian yang terkasih, itu semua kita alami, mungkin secara pribadi, mungkin juga di dalam keluarga kita, atau dengan lebih besar lagi di tengah masyarakat kita yang sampai hari ini masih mengalami pandemi ini. Saudara sekalian yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk melihat, untuk memikirkan, tetapi juga menilai pengalaman kita selama 1 tahun ini dengan cara seperti Bunda Maria mencerna pengalamannya. Pengalaman Bunda Maria, sekalipun kita sebut sebagai Bunda Allah, ternyata bukan hanya pengalaman yang misalnya penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, atau sukacita, happy, dan seterusnya. Kita ingat bagaimana sejak situasi dan kondisi awal ketika Maria menerima pewartaan malaikat, ia langsung berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang secara pribadi tentu tidak mudah untuk dijalani. Dia harus melahirkan putranya dalam perjalanan yang tidak mudah sampai akhirnya berakhir di kandang Bethlehem. Belum selesai dengan pengalaman masa bayi itu, bersama Yusuf mereka harus mengungsi ke negeri asing demi menyelamatkan sang putra dari ancaman Herodes. Selanjutnya, di dalam perjalanan hidup Yesus pun, Maria tidak pernah misalnya kehilangan momen atau tidak pernah selalu diliputi dengan kebahagiaan, tetapi juga masa-masa sulit. Ketika Yesus mulai dewasa, mulai besar, kita ingat ada pengalaman Yesus yang tertinggal di bait Allah, dan sebagai orang tua, Maria dan Yusuf mencemaskannya. Sampai akhirnya saudara sekalian yang terkasih, kita bisa merasakan penderitaan terbesar Maria ketika harus menghantar putranya sampai di bawah kaki salib. Saudara sekalian yang terkasih, ini semua bukan pengalaman yang selalu menggembirakan. Selain tentu saja kita bisa membayangkan, meskipun tidak selalu dikisahkan di dalam Injil, Maria juga mengalami sukacita, kegembiraan sebagai orang tua yang mendampingi Yesus sang putra yang dipercayakan kepadanya. Maka kita bisa melihat di dalam hidup Maria bagaimana akhirnya memaknai seluruh pengalaman hidup, entah menggembirakan, entah menyedihkan, entah mengecewakan, entah mungkin juga memenuhi harapan. Kita bisa sungguh belajar bagaimana kita masing-masing mesti berhadapan dengan banyak peristiwa di dalam hidup kita. Injil hari ini tadi mengatakan bagaimana misalnya Maria menyimpan segala perkara di dalam hati. Menyimpan itu artinya merenungkan, mengendapkan. Kali lain mungkin dia harus sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Pendek kata, Maria bukan pribadi orang yang misalnya bereaksi begitu saja, menuruti emosinya, atau dalam kali lain misalnya begitu saja reaktif menanggapi apa yang terjadi di sekitarnya. Dia menyimpan perkara di dalam hatinya untuk sungguh sampai
kepada sikap dan keputusan yang tepat sebagai seorang beriman, karena justru dalam kesempatan merenungkan, menyimpan di dalam hati, ia mencari Tuhan di dalam kedalaman hatinya. Saudara sekalian yang terkasih, kita masing-masing menjelang tahun baru ini pasti memiliki harapan, keinginan, mungkin juga segala macam daftar hal-hal baik yang ingin kita wujudkan. Maka mari kita persembahkan kepada Tuhan seluruh rangkaian hari yang sudah kita lewati, sekaligus dengan penuh rasa syukur kita sambut tahun yang akan datang sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk terus hidup sebagai orang beriman, agar akhirnya kita menyadari hidup kita bukanlah hidup yang lepas kita jalani sendiri, tetapi hidup yang senantiasa disertai oleh Allah sejak semula kita diciptakan. Sejak Kristus hadir dan masuk di dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah penegasan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pengalaman Bunda Maria sebagai Bunda Allah adalah sebuah pengalaman yang bisa kita lihat dan kita terima sebagai sebuah pelajaran berharga, sehingga sama seperti Maria, kita bisa sungguh menghargai kehidupan kita sebagai bentuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun yang akan kita alami, mari kita persembahkan kepada Tuhan, dan dengan kekuatan rahmat-Nya, dengan kerendahan hati yang boleh senantiasa kita minta, dan dengan ketulusan hati kita sebagai hamba-hamba Allah, kita sambut tahun yang baru dengan penuh rasa syukur, dan kita persembahkan apa yang sudah berlalu sebagai persembahan hidup kita kepada Allah. Semoga dengan demikian tahun yang akan datang ini sungguh kita masuki dengan penuh iman, harapan dan kasih, disertai sekaligus dengan kegembiraan, tekad dan keberanian untuk menerima apapun yang akan terjadi di tahun depan sebagai sungguh-sungguh orang yang beriman, sebagai orang yang mau terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Yesus yang pernah lahir, Dia senantiasa hadir dan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan semoga berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kita, menggerakkan kita semua untuk boleh menjalani tahun yang baru dengan keyakinan baru, dengan harapan baru, juga dengan iman yang senantiasa diperbaharui karena penyertaan Tuhan ini.